hanya Jumanya memakai dari sudut pandang dari keyakinannya mensensor Alkitab orang lain, ya. Iya, Jangan silakan. ketawa. Waktu Jangan kamu tegang, bicara jangan ketawa. jangan tegang Bang, jangan Hah? santai aja. Tegang, jangan Iya, tegang. tapi Kita kamu sering jangan tegang. mensensor Alkitab orang lain dengan kacamatamu sendiri, enggak bisa itu ya. Itu Iya, saya silakan. nasihati kamu. Baik. Jadi di sini dikatakan tiada Allah yang dikatakan tadi, kalau kami berpendapat tiada ilah selain Allah. Jadi ilah itu adalah sembahan-sembahan yang lain. Sama kekurangan. Jadi tiada ilah selain Allah. Kekurangan 1000 yang Jadi kemarin. Allah itu kalau dikatakan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Tritunggal. Nah, sekarang di sini dikatakan tidak mau kalian menjaga Alkitab kalian. Kami sakit hati gini. Karena ini adalah firman Tuhan, sebatas kami berikan penjelasan, pencerahan, dan ini adalah Alkitab, firman Tuhan. Mau dikoyak, mau dirobek, mau diapa, itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, kami tidak bisa menjaga karena kuasa Tuhan itu besar. Ya, kami sebagai hambanya, sebagai umatnya, sebagai anaknya, kami hanya menyampaikan berita atau kabar baik kepada semua orang. Diterima atau tidak diterima itu urusan masing-masing. Kalau namun katanya, kalau misalnya dinista agama kami tidak melawan, itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, kami cinta kepada Tuhan, kami cinta kepada Allah, cinta kami, tapi kami tidak mau bunuh-bunuhan gara-gara mempertahankan Alkitab. Ya, karena Alkitab itu katanya, aku akan tuliskan ke dalam hatimu. Sekalipun ini sudah pernah pada zaman dulu dihabiskan Alkitab, tapi muncul lagi. Jadi kalau sudah Tuhan berkehendak, kalau sudah Tuhan bertindak, apa yang tidak mustahil? Jadi oleh sebab itu, kalau misalnya mau diganti, sebenarnya kata hati kita menyakiti hati kita. Tetapi oleh karena memang sudah disahkan oleh Departemen Agama, sudah disahkan oleh negara, ya kita nggak boleh mengganggu-gugat. Kalaupun itu diganggu-gugat, itu urusan mereka masing-masing. Itu ya. Jadi saya sarankan kepada Mas Juma, jangan sampai memakai kacamatamu untuk menggugat kepercayaan orang lain. Jadi pakailah menggugat atau mengabarkan kabarmu dengan dari kitabmu sendiri, supaya jangan bentrokan di dalam konsultasi, di dalam pengajaran-pengajaran. Terima kasih. Iya, makasih Bang. Oke, Saya boleh. Iya, silakan Kanda. Sama Gurunda. Silakan Kanda. Bro Anthony, original tesnya atau Bible asli yang tidak berbahasa Indonesia itu Anda paham apa tidak? Kalau Anda tidak paham, apa yang disampaikan Gurunda tadi itu merujuk kepada original tesnya Bible Anda. Sehingga pandangannya tidak mengotak-atik Bible Anda, tapi meluruskan Bible Anda. Meluruskan seperti itu. Silakan Gurunda disambung. Iya, jadi makasih. Memang dia siapa? Si Juma itu siapa? Kok bisa meluruskan Alkitab orang lain? Kok bisa meluruskan iman orang lain? Jadi gini Pak. Ya urus diri sendiri, kenapa? Iya, sabar Pak, sabar. Mohon. Iya, nggak boleh meluruskan orang lain, itu hak masing-masing. Kita ini di Indonesia ini menghargai hak ajasi masing-masing. Tidak boleh kita meluruskan Alkitab orang lain, kitab orang. Kami nggak pernah mengganggu Alkitab kitab kalian, nggak pernah. Oke. Saya sudah bilang Badiam. Saya kan sudah bilang
Itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Diterjemahkan pasti dari bahasa Indonesia yang sudah diresmikan. Biar langsung ke Banjum aja, Dok, yang meluruskan. Sudah diresmikan. Kenapa lagi dia diganggu gugat jangan gitu? mengucap begitu. Saya tidak suka. Langsung Banjum. Jadi gini, Bang Antoni, kita sebagai anak bangsa itu ya. Jadi gini, Bang. Agama kita itu bukan berarti karena kita Islam atau karena kita ini Kristen, maka keselamatan itu sudah ada di tangan. Karena kebenaran absolut itu ada pada diri Tuhan, bukan pada diri kita. Ya toh? Apalah gunanya kita mati-matian membela sebuah keyakinan, kalau ternyata keyakinan itu simpang siur kebenarannya, kan gitu. Ya. Jadi itu tidak bisa kita jadikan acuan. Kalau salah ya salah. Anda kan saya sudah jelaskan tadi di awal. Bagaimana kemudian ketika Anda menggunakan kitab Anda dalam original teks, itu tidak dikatakan Allahku. Tidak dikatakan tiada Allah selain Tuhan. Itu bahasa Indonesia yang Anda gunakan. Ketika Anda sudah menemukan itu adalah sebuah kesalahan, dia cacat demi hukum, maka jangan Anda ngotot mengatakan itu adalah kebenaran versi kami. Lalu di mana fungsinya akal ini? Ketika sesuatu yang kita imani keliru, lalu kemudian kita menyeret diri kita terjerumus masuk ke jurang dengan kesalahan karena hanya egosentris yang kita kedepankan. Karena kita fanatik terhadap agama kita. Coba. Di dalam kitab Anda, andai saja dikatakan Allahu abaikum, Allahu Ibrahim, wa Allahu Yisak, wa Allahu Yakub, nggak masalah terjemahannya berarti. Tapi kan tidak seperti itu original teks kitab Anda. Kitab Anda itu tidak mengatakan seperti itu adanya. Sehingga ketika Anda sudah menemukan kesalahan terhadap terjemah, lalu kemudian kami luruskan, jangan Anda bertanya, apa sih kedudukan Zuma? Jangan Anda bertanya seperti itu, tapi terima kebenaran itu sesuai dengan ori teks daripada kitab Anda. Kalau dikatakan seperti yang saya terangkan kepada Anda tadi, ternyata tidak seperti itu yang seharusnya, lalu kenapa kemudian saya yang dipersalahkan? Bukankah Anda harusnya berterima kasih? Kalau Anda ingin membabi buta, sabar, tunggu. Kita luruskan dulu nih. Anda mengatakan saya mengotak-atik kitab Anda. Yang benar itu yang seperti apa? Kitab Anda yang mengotak-atik kitab saya. Tidak ada itu Allahku, nggak ada. Yang ada itu kalau Anda merujuk kepada original teksnya, Elohai. Itu yang ada. Tidak ada kata Allahi. Tidak ada. Kalau ingin Arab, ilahi baru benar. Ilahku, Tuhanku, bukan Allahku. Itu keliru. Ibraninya Elohai. Atau dalam bahasa Aramaik, Ilahi. Tidak ada Allahi. Nggak ada. Ini yang saya luruskan. Karena itu telah menyakiti kami gitu loh. Allahmu itu menyakiti kami. Tidak ada dalam kitab yang mengajarkan baik Ibrani maupun bahasa Arab yang mengatakan Allahuka. Nggak ada. Yang ada ilahuka. Tidak ada Allahuka. Ilahuka. Atau dalam bahasa Ibraninya Eloheka. Bahasa Aramaiknya Elahaka. Ini penting. Itu makanya aku bilang, kalau Anda itu cinta terhadap kitab saudara, maka tentu Anda akan mencari akar permasalahan. Atau minimal Anda ngerti original teks kitab Anda. Itu wujud kecintaan. Coba lihat kami umat Islam. Sejak umat Islam itu lahir, kemudian mampu berkata-kata, yang pertama kali menjadi obat untuk otaknya itu adalah original teks kitabnya umat Islam. Diajarilah mereka mengenal huruf, diajarilah mereka menyebut huruf, diajarilah mereka membaca huruf, diajarilah mereka menghafalkan huruf-huruf Al-Quran. Sehingga jati diri keislaman itu tidak hilang sampai akhir zaman. Inilah yang diterangkan bahwa kami yang mewahyukan, kami yang menjaganya. Ini fakta. Sementara kalau Anda cinta terhadap kitab Anda, coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14.
Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, ketuk hati Anda. Kalau Anda itu cinta terhadap kitab Anda dan yakin bahwa kitab Anda itu firman Tuhan, bukan karena kenikmatan dan kenyamanan dalam agama Anda, maka Anda akan mencari titik kebenaran itu. Di mana Yesus pernah berseru dengan bahasa Ibrani, dan apa bunyi bahasa Ibrani tersebut, dan tertulis di kitab apa. Anda harus tahu. Kalau Anda cinta terhadap kebenaran. Ini terjemahan. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suara-suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Mana suara Ibrani itu? Apa yang dikatakan dalam bahasa Ibrani? Dan di mana kitabnya tertulis itu? Itu kalau Anda cinta. Jangan kemudian ketika Anda sudah mencuri perkataan-perkataan yang sangat sakral di dalam ajaran agama Islam, kemudian kami luruskan, Anda kemudian menuduh saya. Ibarat kata gini, Bang. Anda masuk ke rumah saya mencuri barang-barang saya. Begitu saya datang ke rumah Anda mengatakan itu barang saya, Anda yang melapor saya ke polisi. Anda mengatakan saya mencuri. Padahal terbukti Anda yang mencuri barang saya. Saya hanya datang kepada Anda baik-baik. Abang, kembalikan barang saya. Anda bukannya mengembalikan, Anda melaporkan saya ke polisi bahwa saya mencuri barang Anda. Ini adalah satu tindakan yang tidak benar dan tidak baik. Jadi keberadaan kita di sini, kenapa saya mengambil di prolog tadi, ya? Pertama kali saya masuk bergabung, saya membawa penjajah-penjajah Romawi yang menggunakan bahasa Yunani. Begitu masuk ke ajaran monoteisme di tanah Yudea, mereka keliling di sana jadi penguasa. Mereka kesusahan mengenal konsep monoteisme. Menyebut nama Tuhan orang-orang Yahudi aja mereka kesusahan. Kenapa? Karena mereka menggunakan bahasa Yunani. Menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Theon, Theos, Kurios, dan seterusnya. Begitu mereka menyebut Yotevave, Elohim, mereka berat untuk menyebut itu karena lidahnya tidak berkesesuaian dengan konsep yang mereka anut. Lalu kemudian konsep ajaran mereka juga memang bertentangan dengan monoteisme. Mereka Tritunggal. Sementara tanah yang mereka kuasai waktu itu mengajarkan tauhid. Nah, begitu juga Anda, orang Kristen. Konsep Anda Trinitas. Kemudian Anda mengambil istilah-istilah tauhid di dalam Al-Quran. Apa tauhid itu? La ilaha illallah. La ilaha illa Allah. Allah. Itu tauhid. Tapi Anda ambil, maka muncullah terjemahan-terjemahan tiada Allah selain Tuhan. Itu nggak bisa Anda pungkiri itu. Karena di dalam kitab Anda ada seperti itu. Ini yang merusak tatanan perasaan kami umat Islam. Karena itu sangat mengganggu iman kami. Itu sangat menista. Itu sangat menistakan. Tiada Allah selain Tuhan. Seakan-akan Allah ini kedudukannya adalah dibilang gelar juga tidak. Ya. Dibilang penyebutan kepada pencipta langit dan bumi juga tidak. Karena ternyata ya dikatakan juga kepada di dalam terjemahan Anda bahwa setan pun bisa disebut dengan Allah. Disebut dengan ilah dan seterusnya. Padahal itu kan mengganggu. Itu nggak sesuai dengan kaidah. Maka saya katakan kepada saudara, kalau dikatakan tiada Tuhan tiada Allah selain Tuhan, ya itu sesuatu yang sangat mengganggu iman saudara Anda, yaitu umat Islam yang mayoritas di negara ini. Adalah lebih baik ya kalau Anda kemudian meminta kepada lembaga kitab Anda untuk merevisi kembali, menghilangkan kata Allah di dalam Bible. Supaya apa? Supaya tidak menyakiti saudara sendiri. Katanya ajaran kasih. Selayaknya ajaran kasih itu membuat konsep agama, membuat tempat ibadah, membuat tatanan agama, membuat prosesi ibadah, dan seterusnya yang tidak menyakiti saudara-saudaranya di luar agamanya. Itu ajaran kasih. Makanya saya sering berdebat kepada teman-teman Kristen. Kalian mengaku ajaran kasih. Kami tidak. Tapi coba tunjukkan satu kasih di dalam Kristen yang tidak ada di ajaran agama Islam. Kasih yang seperti apa yang Anda punya yang kami tidak punya? Kasih yang seperti apa Kristen punya yang tidak dimiliki oleh agama lain? Kelihatannya kami yang bukan ajaran kasih, tidak memproklamirkan ajaran kasih, lebih menggaungkan dan mempraktikkan ajaran kasih itu dibandingkan saudara. Ini buktinya. Coba Anda lihat terjemahan Al-Quran. Dari terjemahan versi tahun berapapun itu, terbitan tahun berapapun. Tidak ada di dalamnya kata Bapa dalam menyebutkan Tuhan. Tidak ada di dalamnya kata Yahweh dalam menyebutkan nama Tuhan.
Tidak ada di dalamnya kata apostolos atau kata apapun yang prinsip di dalam iman Anda yang ada di dalam terjemahan. Apalagi di dalam original teks kitab kami. Artinya, kami lebih mencerminkan ajaran kasih daripada kalian. Masa iya posisi Tuhan yang paling tinggi di dalam Al-Quran, agama saudara kalian, yang bukan musuh kalian, saudara kalian. Di mana kalian mengaku dari Ishak, kami dari Ismail. Berarti kita saudara. Saudara sepupu kita ini. Tapi kenapa kemudian Anda menggunakan kata yang tidak sepadan, yang tidak pantas, kemudian Anda dudukkan di kitab Anda. Dari kitab kami. Sementara Anda mengatakan kami ajaran kasih. Harusnya yang melakukan itu kami. Satu, apa hal penyebabnya? Pertama, dunia dan sejarah menorehkan melalui kitab saudara bahwasanya Kristen itu berasal dari Yudaism. Al-Quran banyak bercerita tentang orang Yahudi. Kalian mengatakan diri kalian ahli kitab. Al-Quran banyak berbicara mengenai ahli kitab. Artinya gini, kalian itu adalah orang-orang yang berasal dari ajaran para nabi. Kalau kita berbicara secara singkat, ya, kita lihat dari luarnya saja. Kristen berasal dari ajaran orang-orang benar, yaitu orang-orang Yahudi, para ahli kitab, orang-orang yang datang kepadanya beruntun nabi-nabi, orang-orang yang datang kepadanya beruntun kitab suci. Harusnya ketika umat Islam itu adalah agama jiplakan, agama yang dibuat-buat oleh manusia, maka kitab kami lebih banyak bercerita tentang Tuhan itu dalam konsep Trinitas. Lebih banyak bercerita Tuhan kami itu terkait dengan bahasa Yunani. Karena kami ingin meniru-niru ajaran yang konon ceritanya dari para nabi, dari para kitab suci. Tapi faktanya tidak. Kami datang belakangan katanya, tapi faktanya justru kami yang ditiru. Justru kata-kata yang ada dalam kitab suci kami yang diambil. Artinya, siapa yang salah? Siapa yang benar di sini? Harusnya umat Islam yang meniru. Karena konon Kristen itu dari Yesus. Yesus itu konon Nabi Isa di Islam. Kemudian perjanjian lama itu konon Taurat, perjanjian baru itu konon Injil. Al-Quran bercerita Torah, Al-Quran bercerita Injil, Al-Quran bercerita Nabi Isa, Al-Quran bercerita Nabi Musa. Harusnya Al-Quran itu ya berbau kekristenan. Tapi faktanya tidak. Yang ada kekristenan berbau Islam. Muncul lagi kata sholat, muncul lagi kata puasa, muncul lagi terakhir saya debat kata syafaat. Coba, bisa-bisa besok kenaikan Nabi Isa atau kelahiran Nabi Isa disebut Maulid Nabi Isa alaihissalam. Bisa-bisa Natal di beberapa puluh tahun kemudian ke depannya dikatakan Idul Natal. Bisa-bisa kayak begitu. Inilah yang saya katakan bahwa kalau kita bercerita tentang kebenaran, mari kembali kepada kitab kita masing-masing. Apa yang dikatakan oleh kitab kita? Kalau kitab kita itu tidak jujur di dalam mengabarkan sebuah pemberitaan, tinggalkan kitab itu. Itu sudah pasti bukan firman Tuhan. Tapi karangan manusia yang ingin dikatakan sebagai firman Tuhan. Demikian dari saya. Terima kasih. Silakan yang lain dilanjut. Terima kasih penjelasannya Gurunda semua. Bro Antoni sudah jelas. Penjelasannya sudah jelas. Intinya adalah Bro Antoni belajar dulu, belajar ya, belajar. Pelajari. Belajar apa ini, Pak? Original teksnya Bible Anda. Nggak ada waktu kita mempelajari bahasa-bahasa aslinya. Kita Bahasa mempelajari yang sudah diterjemahkan oleh kalau penerjemah. Ya. Kalau penerjemah itu keliru, maksudnya begini. Tidak ada yang keliru. Setelah kita pelajari dan imani, tidak ada yang keliru. Pas. Bukan. Ya. Kalau memang soal bahasa yang diadopsi dari bahasa apapun, kalau sudah disahkan oleh bahasa Indonesia, itulah yang kita pakai. Jadi kalau dikatakan tadi dari kitab kami tidak ada yang menyakiti hati orang, tidak ada ini. Coba dulu dihapus itu kafir. Ya. Sakit hati kami disebut kafir. Apa arti kafir itu? Orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak beragama, itu arti kafir. Jadi kalau disebut kafir, itu kan tidak enak didengar oleh telinga. Ya. Kalau memang itu
dihapus itu kafir itu di dalam kitabnya. Kalau tidak mau menyinggung Enggak apa-apa. perasaan sesama manusia. Tunggu dulu. Biar satu arah dok, biar satu arah saja supaya ini gitu. Oke. Iya, kan kata si Ini- Juma tadi, Hmm. dia di kitab kami tidak pernah menyakiti hati orang, katanya. Ya. Jadi kitab kami juga tidak pernah menyakiti hati orang. Tidak pernah. Tidak pernah menyinggung hati orang. Makanya dikatakan di dalam kitab kami, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi tidak ada kami konsepnya untuk menyakiti hati orang, siapapun itu. Injililah segala makhluk, betul juga itu. Jadi kecoa, Itu. ngamuk, Tidak tujuan segala apa-apa, injil semua. membantu secara kemanusiaan. Biar Gitu. begini ya, Bang Juma harus diluruskan. Ternyata saudara kita Kristen selama ini tersinggung kalau ada kata kafir di Al-Quran. Ya harus diluruskan ini. Silakan Bang Juma. Oke. Nah, jadi gini, Saudara Antoni, semakin Anda banyak cerita, apalagi memprotes Al-Quran, Anda akan semakin dipermalukan di sini. Kenapa Anda tersakiti kemudian ketika Al-Quran mengatakan Anda itu kafir? Apa sebabnya rupanya Anda mengatakan Anda itu tersakiti? Disebabkan karena lagi-lagi lembaga kitab Anda yang menyalahartikan kata kafir yang tidak seharusnya digunakan, mereka gunakan. Itu yang perlu Anda pahami. Ya. Kenapa Anda merasa sakit ketika kemudian Anda dikatakan kafir? Karena yang seharusnya kata yang tidak cocok untuk kemudian disebut di dalam kitab Anda itu digunakan di dalam kitab Anda setelah diterjemahkan. Makanya kembali kepada original teks. Coba misalnya kita lihat di dalam Matius 5. Matius 5 nomor 20. Nomor 22. Bang Handi bisa ditampilkan Bang Handi? Apa itu? Oke, saya bantu. Ya. Matius 5 nomor 22 coba Bang. Iya, saya bantu. Ya, Matius. supaya teman kita ini bisa memahami bahwa kekeliruan yang dipraktekkan kemudian Udah itu. itu adalah Iya. Salah. Salah. Matius 5, sorry ya. Matius 5 ya. Sorry. ya Bang, Matius 5 ya. Matius 5 nomor ini. 22. Nomor 22, betul. Sorry. Ini ya. Iya. Ada nggak kata kafir di situ, Bang? Ada. Nah. Cuma Anda lihat itu. Matius 5 nomor 22 ada kata kafir. Sekarang mari coba kita uji. Apa kata kafir di dalam kitab Anda? Kok bisa-bisanya ada kata kafir terselip di dalam kitab Anda? Dari mana kemudian orang-orang ini mengambil kata apa? Kata kafir ini. Ini yang perlu Anda pahami. Siapa yang membodohi, siapa yang menghujat, siapa yang merampok, siapa yang mencuri. Raka itu artinya apa? Original teks kitab Anda di situ mengatakan raka. Raka itu kalau Anda jujur ingin belajar, raka itu artinya goblok, tolol, bahlul. Jadi kalau Anda sudah sadar bahwa ternyata kafir itu bodoh, goblok, dan bahlul, pasti Anda tersakiti. Karena Anda sudah didoktrin dan didogma oleh lembaga kitab Anda dengan pernyataan yang sangat-sangat membodohi diri Anda. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Ini yang saya katakan, Anda akan dipermalukan. Karena seharusnya bukan kafir di situ. Tolol, bodoh, goblok, Raka. Harusnya terjemahan yang benar di situ. Siapa yang berkata kepada saudaranya goblok, tolol, bin bahlul, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Kenapa kitab Anda menggunakan kata kafir, tuyul? Kenapa harus merampok? Kamu yang tuyul. Itu tuyul itu tukang tahayul, Bang. Kenapa harus mengambil kata kafir dari Al-Quran? Kenapa? Kenapa? Haro. Sementara original teks kitab Anda itu kata raka. Raka itu artinya bodoh, goblok,
Itu artinya, Bang. Nah, sementara kafir artinya adalah tertutup. Terhina nggak kalau Anda dikatakan, hai tertutup? Terhina nggak Anda? Mana terhina ketika Anda dikatakan, hai bodoh, dengan hai tertutup? Lebih terhina Anda dikatakan bodoh kan? Sementara kafir itu, kafara, orang yang menutup diri. Orang yang menutup diri itu ya mungkin saja orang yang masuk ke dalam kamar, tidak mau buka supaya dilihat orang, atau orang yang menutup hatinya dari kebenaran Al-Quran. Itu adalah orang kafir. Sebenarnya kalau Anda ingin jujur, kata kafir itu adalah kata sandang yang terhormat bagi orang-orang di luar Islam. Dibandingkan orang-orang Islam di luar orang-orang di luar agama Kristen yang disebut domba sesat. Sudah domba, binatang, sesat lagi yang ditujukan kepada kami. Lebih hina mana? Tapi kami tidak pernah merasa. Karena kami tidak merasa binatang, dan kami tidak merasa sesat. Mau sampai robek mulut kalian mengatakan kami domba-domba tersesat, kami tidak merasa. Karena kami bukan binatang, dan kami juga tidak tersesat. Nah, kenapa Anda tersakiti ketika Al-Quran mengatakan, laqad kafara alladziina qalu? Kenapa Anda tersakiti? Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu adalah salah satu dari tiga. Kenapa Anda tersakiti? Karena Anda sudah didoktrin dan didogma oleh kitab Anda bahwa kafir itu adalah perkataan yang buruk. Karena yang harusnya raka, kata goblok, tolol, bahlul, itu diganti menjadi kafir yang seharusnya bodoh aja di situ. Jadi tidak boleh mengatakan kepada saudaranya dengan kata bodoh, bukan kata kafir. Tapi ya gitulah. Ya, jadi memang susah. Karena saya tadi, Dr. Husaimah itu sudah benar-benar sangat-sangat meluruskan, andaikan Anda menggunakan filter akal untuk mendudukkan kebenaran itu. Kami tidak mengganggu akidah Anda. Anda lah yang mengganggu akidah kami. Lagi-lagi kata kafir, Anda ambil. Galatia 2 nomor 14 juga ada kata kafir di sana. Padahal di situ tidak ada kata kafir. Yang ada adalah kata raka. Raka itu adalah bodoh, tolol. Ya, kalau dalam bahasa Arab, bahlul. Bukan kafir. Kafir itu beda. Kafir itu orang yang menutup diri dari Al-Quran. Itu loh, Bang. Jadi, mulai sekarang sadarilah itu bahwa Islam tidak pernah sedikit pun kemudian punya niatan untuk menyakiti kalian. Kalianlah yang menggunakan istilah-istilah dari Al-Quran, kemudian Anda ambil di kitab Anda untuk menjelek-jelekkan orang yang jelek menurut pandangan kitab Anda. Orang yang tolol, bodoh, goblok dikatakan kafir. Jadi sangat disayangkan orang-orang yang bodoh, yang tidak belajar, tapi mereka beriman, tapi dikatakan kafir. Sementara kata kafir itu, mau dia bodoh, mau dia pintar, mau dia cerdas, mau dia jenius, kalau dia menutup diri dari kebenaran Al-Quran, itu namanya kafir. Orang yang menutup diri dari kebenaran Al-Quran. Kafir sama dengan orang yang menutup diri dari kebenaran Al-Quran. Tapi kalau di Kristen, kafir sama dengan bodoh, goblok, tolol. Gak nyambung itu, Bang. Pantas saja kalau abang itu merasa tersakiti. Kurang akal itu aslinya banyak, Mak. Gitu. Kurang akal juga tuh ada tuh. Itu saya ada di layar tuh. Iya. Makoniru kapan Kanda. Oke, silakan dilanjut yang lain. Kalau masih mau protes silakan. Nanti teman-teman yang arahkan lagi kembali. Silakan. Bro Admin, Bang silakan. Juma, ya satu lagi nih. Bang Juma dari mana dapatnya bahwa kafir itu katanya penterjemah dari Al-Quran ke Alkitab. Padahal sejarahnya dulu karena terjadi disebut kafir karena Ka'bah dulu digunakan untuk ada di sana dewa Al-Haja, Al-Usta, dan ada 3 katanya di situ patung. Itu yang disebut mereka jadi kafir. Kenapa Coba, jadi? coba entar dulu. Pak Nasir mulai dari awal dulu tadi. Coba mulai dari awal, Pak Nasir. Biar Bang Juma nih nggak disangka ngarang. Berarti Pak Nasir bisa screen kembali. ya, Kata kafir itu sampai diulang dari awal. ya saya memang sengaja menunjukin ini biar tidak ada fitnah kepada Ya, abang. dari terjemahan aslinya dulu. Ya, Terus ke atas. kata kafir. Oke, terus. Nah, kita turun lihat angkanya. Biar saya nggak mau kalau abang saya dikatakan fitnah. Raka, benar ini. 4469. Kita buka 4469 Raka. Benar ya, Bang ya?
Benar. Itu terus ke bawah. Alhamdulillah. Definisi. Orang Iya, goblok, iya. tolol. Ini ejekan sangat keras. Anda mau seperti ini? Silakan. Tapi saya sengaja menunjukkan ini supaya abang saya, guru saya, Ustadz Juma tidak dikatakan framing. Itu aja. Jadi kalau mau jujur, kata kafir di atas itu, kalau mau jujur ke di Indonesia kan, nggak meminjam kata kafir ya orang bodoh, orang goblok atau tolol di situ sebenarnya. Kalau mau jujur relainya, gitu loh bro Anthony. Itu cuma contoh, Bang. Udah Oke. Oke? Oke. clear ini clear. Clear. Yang saya tahu dulu bahwa agama Quraisy yang sempat menguasai Ka'bah di Arab, yaitu mendirikan patung Al-Lata, Al-Laja, Al-Huja. Gak tahu Jadi 3 zaman patung. ngomong salah. Biarin nanti Bang Juma yang jawab. Oke, Biar silakan. nggak apa-apa dia menjawab. Silakan. Ketika itulah mereka katakan itu kafir. Buanglah itu yang 3-3-nya karena tidak ada beranak. Katanya gitu. Jadi di situ yang timbul kafir. Jadi kenapa katanya pengubahan bahasa menjadi kafir itu tidak sesuai dengan apa? Karena bangsa Indonesia sudah membuat bahasa itu. Kalau memang manusia mau digugat, biar kita luruskan. digugat lah. Dia kan nggak tahu. Yang penerjemah bahasa apa yang sudah disahkan oleh bahasa Indonesia itu. Kira-kira gitu. Ya bisa diluruskan ya Bang Juma ya, silakan. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa. Itu kan bukan dari Betul. patung, bukan. Salah lagi kamu, Bro Antoni. Ya. Iya diluruskan loh, jangan dihakimi. Dia kan juga belajar. Diluruskan Bang Juma, silakan. Oke, tapi Kanda. Jadi gini, benar. Oh, saya kan tadi udah mengatakan kata kafir itu berasal dari kata kafara, menutup. Orang-orang kafir Quraisy menutup diri terhadap Al-Quran. Maka dia disebut kafir. Nah, kemudian proses berlanjut seperti dalil yang dibacakan oleh Kanda saya tadi. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Sungguh telah kafir. Coba. Yang tadinya tidak kafir menjadi kafir. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Makanya terjemahan kitab Anda menggunakan kata Allah. Karena ingin memproklamirkan diri mereka ada 3 Allah, ada 3 sembahan, ada 3 ilah. Dan kerancuan itu semakin menjadi-jadi, semakin memuncak ketika nama Allah itu dicatut dari Al-Quran, digunakan di dalam kitab Anda. Lalu dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapa, Allah Anak, dan seterusnya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim 1400 tahun silam. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah. Nah, ini yang perlu saudara saya pahami, bahwa orang-orang Quraisy yang membuat patung yang Anda maksud, ya. Lalu kemudian Anda mengatakan kenapa larinya kepada kami? Karena Al-Quran memproklamirkan itu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya Tuhan itu Trinitas. 3 di dalam 1, 1 di dalam 3, atau apapun esensi yang Anda kemudian sembah di dalam pemahaman konsep keagamaan Anda. Saya kira begitu Bang Antoni. Semoga Anda panjang umur, di usia Anda yang panjang, ada sesi di mana Anda bisa mendapatkan hidayah. Amin. Amin. Selanjutnya Pro Admin, silakan. Ya, lanjut lagi Bang Zuma. Kalau dari tadi, kemudian dari sebelum-sebelumnya juga Bang Andi sering menyampaikan bahwa kata Allah ini milik, sekali lagi, milik Islam, betul ya? Nah, saya juga heran kenapa sebuah kata atau bahasa bisa menjadi milik. Terus terang saya memang menolak itu, karena kata atau bahasa itu tidak bisa dijadikan milik, nggak ada yang jual gitu loh. Dan itu hasil kesepakatan. Yang pertama saya mau tanya begini Bang Zuma. Di dalam Quran yang sekarang, buku yang sekarang, misalnya di surah 1 ayat 1-nya itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian
ada yang tulisan Arab, ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, teks Latin, kemudian ada bahasa Indonesia yang bunyinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, yang mana yang milik Islam ini? Di dalam misalkan surah ini, Al-Fatihah, ayat 1-nya ya. Yang mana yang milik Islam? Yang Arab, bacaan, atau yang teks bahasa Indonesianya ini? Karena saya menolak bahasa itu dijadikan milik. Kemudian satu lagi, kalau bisa share screen, di KBBI, pengertian Allah atau apa namanya Allah ya kalau teman-teman Muslim membaca itu sebuah nama benda, nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan nama Tuhan Muslim atau Islam. Jadi nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kemudian keterangan lain, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang yang beriman, bukan yang disembah oleh orang Islam. Nggak ada sama sekali kaitan dengan Islam di sini menurut KBBI. Itu hal yang, jadi pengakuan mengenai itu milik Islam itu saya rasa terlalu berlebihan lah. Itu sanggahan saya, kira-kira kalau mau direspon silakan Bang Suma. Oke, baik, makasih banyak Bang. Jadi gini, tadi sebenarnya saya sudah sudah menyinggung ini, bahwasanya ketika kemudian teman-teman menggunakan kata Allah pada tempat yang sesungguhnya, itu nggak ada masalah. Nggak bermasalah, karena memang Tuhan itu ya Allah. Rabb itu adalah Allah. Ilah yang benar itu adalah Allah. Itu nggak masalah. Tapi ketika kemudian Allah itu didudukkan kepada manusia, kepada selain daripada Allah itu sendiri, itu yang kemudian jadi masalah. Nah, lalu kemudian ketika teman-teman Kristen, misalnya seperti yang ada di dalam Al-Quran tadi ya, kalau yang kami pahami kan di dalam konsep ajaran agama Islam, bahwa seluruh nabi itu dinyatakan oleh Allah, diajarkan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu sendiri. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Siapa aku di sini? Siapa aku? Tidak ada Tuhan selain aku. Aku itulah Allah. Makanya dikatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalau Anda berbicara mengenai kata Allah di sini, tidak ada bahasa Indonesia yang menjadi bahasa asal untuk kemudian menerjemahkan alif, lam, ha. Tidak ada itu, Pak. Jadi kata Allah dalam bahasa Indonesia, A, L, L, A, H, itu rujukan dari alif, lam, ha. Allah. Dengan tanda tasdid, maka dia dibaca tebal. Allah. Justru yang saya pertanyakan adalah kenapa Kristen membacanya Allah? Allah yang Anda maksudkan dalam penyebutan itu dari huruf apa sebenarnya? Kalau Anda mengatakan dari huruf A, L, A, berarti Allah itu bukan merujuk kepada Tuhan. Seperti misalnya orang ini tampil ala artis, berarti orang ini seakan-akan artis. Kalau Anda mengatakan Allah ilah kami, Allah Tuhan kami, berarti Tuhan kami seakan-akan adalah Tuhan. Tapi kalau Anda merujuk kepada bahasa Ibrani, wah itu itu bahaya Pak, karena itu adalah artinya sumpah serapah. Dan itu adalah penghujatan terhadap Tuhan. Coba Anda lihat di dalam Mazmur 10 nomor 7 dalam bahasa Ibrani yang benar. Allah fihu male umir mot. Itu sumpah serapah Pak yang dimaksud di sana. Penghujatan terhadap Tuhan. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Itu kalau Anda menggunakan kata Allah dalam perspektif bahasa Ibrani. Kalau bahasa Indonesia yang Anda gunakan menyebut nama Allah, ini lucu. Karena kalau Allah berarti A-L-A. Orang Indonesia pasti tahu kalau menyebut kata Allah. Tapi kalau Anda mengatakan Allah, ini merujuk kepada apa ini? Bahasa apa ini Allah? Nenek moyang kita tidak pernah menggunakan kata Allah dalam menyebutkan Tuhan atau dewa atau dewata. Nggak ada itu.
Allah itu nggak ada. Nanti muncul kata Allah di Indonesia setelah Islam itu ada. Berarti yang membawa kata A-L-L-A-H masuk ke Indonesia adalah agama Islam. Jadi dia mau Anda katakan bahasa Arab, alif, lam, lam, ha, atau alif, atau a, lam, lam, a, ha, itu tetap merujuk kepada Tuhannya umat Islam. Nah, bahasa Indonesia, Pak, memang kita harus akui miskin kosakata, sehingga kata Allah juga diidentikan dengan kata Tuhan. Gitu loh, Pak. Kata Allah ya tidak mungkin di dalam terjemahan KKBI sama dengan Tuhannya umat Islam. Tidak mungkin. Sehingga kata Allah itu menjadi kata yang digunakan oleh seluruh umat, seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, di mana wajah ini ditaruh? Setelah kita tahu ternyata Allah itu adalah Tuhannya umat Islam, sementara kita bukan umat Islam. Ada Tuhan kita sendiri. Ada Yotevave, kalau kita mau ke Yahudi-Yahudian. Ada Kurios, ada Theon. Ya, atau kalau mau Inggris, ada God. Atau apapun itu. Yang penting jangan mau menyembah kepada Tuhannya umat Islam. Karena Tuhannya umat Islam itu menurut perspektif ajaran Kristen, Tuhannya ada nanti di abad ke-6. Tapi kenapa ditiru? Untuk supaya tidak dianggap ditiru, disebutlah Allah menjadi Allah. Tapi kalau dia jadi Allah, dia menjadi sumpah serapah. Kalau dia menjadi Allah Indonesia, maka itu semisal perumpamaan. Nah, ini akan menjadi kacau jadinya. Apakah penyebutan Allah itu merujuk kepada bahasa Ibrani? Atau Allah merujuk kepada bahasa Indonesia? Atau tadinya itu adalah bahasa Quran, tapi karena malu-malu, maka dirubah menjadi Allah. Itulah Pak, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Jadi kata Allah itu milik semua manusia, kata Allah. Ketika didudukkan Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Tapi kalau dikatakan tiada Allah selain Tuhan, itu penghujatan. Sekira begitu dari saya, teman-teman. Silakan yang lain. Ya, berarti masalah kepemilikan ini tidak ada ya, Bang. Yang masalah ini karena penggunaan kata Allah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Begitu ya, Bang Suma. Nah, kalau misalkan seperti itu, ini saya coba melihat dari sudut pandang kalau saya jadi Islam ya. Kalau sudah sesuai, kalau orang Kristen menggunakan kata Allah sudah sesuai, nggak ada penggunaannya sudah benar, pengertiannya sudah benar. Lah berarti nggak ada istilah misalkan ajaran Islam meluruskan ajaran sebelumnya dong, bahkan mungkin nggak ada ajaran Islam untuk meluruskan. Kalau sudah benar loh ya, kalau sudah sesuai, ya nggak ada Al-Quran yang katanya meluruskan ajaran sebelumnya, kan begitu harusnya. Jadi masalah penafsiran mah itu bebas-bebas saja. Karena salah ini makanya ada Islam, kan seperti itu posisinya. Nah, kalau memang masalahnya adalah karena penggunaan kata tidak sesuai, ya itu berarti memang benar karena tujuan Islam memang untuk meluruskan itu. Kan seperti itu. Nah, saya mau bertanya satu lagi nih. Apakah yang disembah Musa dan Islam itu sama? Apakah yang disembah Yesus dan Islam itu sama? Saya nggak menyebut Kristen atau Yahudi ya. Apakah yang disembah Musa dan Islam ini sama? Apakah yang disembah Yesus dan Islam ini sama? Saya mau tanya ini karena Bang Suma mengatakan masalahnya adalah penggunaannya yang tidak benar. Nah, saya mau tanya ini, menurut Bang Suma sendiri, apakah yang disembah Musa, disembah Yesus, dan Islam ini sama? Ya, Makasih. ya sedikit. Sebelum ke Bang Suma, itu Islam itu punya kitab sendiri, namanya Al-Quran. Kalau merujuk ke Al-Quran, ya tentu sama. Silakan, Gurunda. Iya, jadi gini, saudara kita ya dari pihak Kristen. Jadi gini, Pak. Sebelum Kalau- Bang Zuma, saya pamit dulu ya. Bang Andi. Saya Ya, pamit sebentar dulu. lagi, Bang. Di sini aja dulu, ngopi Udah, ngopi udah. kita. Udah marah, udah marah istri. Nanti kapan-kapan STI, kita ada Pak. waktu ya. Iya, ya. Sorry ya Bro Antoni ya. Yo. Makasih ya. Selamat Ya. malam bagi kita semua. Iya, di sini ada Pak, masih ada Bro Admin, ada juga nih Ibnu Kalam nih dari Makassar nih teman-teman. Oke, mereka lah yang melanjutkannya. Sepertinya juga beliau ingin
Ini kali. Ya oke, lanjut yang lain silakan. Iya. Jadi gini, Ya. ketika saudara bertanya kepada saya sebagai seorang Islam, apakah kemudian sembahan Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan Yesus itu adalah sembahan yang sama dengan yang disembah oleh umat Islam? Saya katakan iya. Karena pencipta langit dan bumi itu cuma satu, Pak. Tidak ada duanya. Nah, apa rujukannya kemudian? Secara logika aja dulu. Tuhan itu cuma satu. Dan tidak mungkin Tuhan di luar ajaran para nabi itulah yang benar. Yang benar itu adalah Tuhan yang diajarkan oleh para nabi. Tuhan yang diajarkan oleh agama di luar daripada ajaran para nabi, itu bukan Tuhan yang kami sembah. Makanya di dalam Al-Quran ketika diterangkan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Diawali dengan pernyataan, kemudian di dalam Al-Quran di ayat sebelumnya, apa dikatakan oleh Allah? Wa hal ataka hadithu Musa. Dan apakah telah sampai kepadamu, wahai Muhammad, kisah tentang Musa? Ini. Sehingga ketika wahyu ini datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah menyatakan diri, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Sehingga kemudian Tuhan itu kalau memiliki nama-nama yang baik, maka kita tidak boleh menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan, Pak. Ini yang kami pahami. Sehingga Allah datang kepada Rasul Muhammad SAW, apa dikatakan? Inni ana rabbuka fakhla'ana ilaika. Innaka bil walidil muqaddasi tuwa. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallah. Sesungguhnya, sungguh-sungguh aku ini adalah Allah. La ilaha. Tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan illa kecuali anak aku. Fa'budni. Maka sembahlah aku. Itu perintah, Pak. Sehingga ketika Bapak mengatakan, apakah yang disembah umat Islam itu sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Saya katakan, ya. Umat Islam tidak pernah mendudukkan Tuhan itu dua. Tuhan itu cuma satu. Dan datangnya hanya kepada para nabi. Makanya kami umat Islam wajib hukumnya beriman kepada para nabi. Makanya tadi saya katakan kepada Bapak bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami ajarkan kepada mereka melalui perantaraan wahyu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa ana, kecuali aku. Maka karena itu ya Muhammad, fa'budun, sembahlah aku juga, sama seperti nabi-nabi telah menyembah aku. Nah ini jelas, Pak. Makanya ketika kami ditanyai, wahai umat Islam, seperti apa wujudnya Tuhanmu? Kami tidak mampu menunjukkan itu. Karena Nabi Musa pun tidak menunjukkan wujud Tuhannya. Abraham tidak menunjukkan wujud Tuhan. Oh Tuhan kita itu adalah berupa api. Oh Tuhan kita itu berupa pohon. Itu adalah penampakan daripada apa yang ingin Tuhan berikan kepada para nabi-nabi terdahulu. Nah kalau diselah pernyataan saya, oh tidak, Tuhan kami pernah datang dalam bentuk awan. Tuhan kami pernah datang dalam berupa api. Tuhan kami pernah datang dalam bentuk pohon dan seterusnya. Saya katakan, itu bukan wujud Tuhan. Itu pernyataan Tuhan melalui makhluknya. Laksana saya menyatakan diri keberadaan saya melalui HP yang Anda punya. Anda bisa melihat bahwa saya itu ada. Aku menyatakan diri kepada teman-teman melalui suara saya, melalui HP yang Anda punya semuanya. Tapi bukan berarti HP itu adalah saya. Demikianlah Allah menyatakan diri kepada para nabi. Nggak ada. Sehingga endingnya, jangan lihat Al-Quran. Lihat pernyataan Yesus. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Wajahnya maupun suaranya.
Itu tidak ada, Pak. Tapi kemudian Yesus datang untuk menyatakan siapa Tuhan itu. Tuhan itu adalah Dia yang bertahta di atas, kata Yesus. Satu-satunya Tuhan yang benar, Dialah yang ada di surga, yang ada di langit, kata Yesus. Dan Dia hanya utusan Tuhan. Dan itu kami imani. Lagi-lagi Islam ada di situ, mengimani konsep yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Jadi kalau Bapak bertanya kepada kami selaku umat Islam, apakah yang disembah umat Islam itu adalah sama seperti yang disembah oleh para nabi? Saya katakan, coba Anda tunjukkan perbedaan Tuhan kami dengan Tuhan mereka. Apakah Tuhan mereka itu batu, kemudian Tuhan kami kayu? Tidak. Sama-sama. Tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan dapat hidup. Karena tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan, maka tidak ada manusia yang bisa kemudian membentuk Tuhan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Oh, Tuhan itu dalam rupa ini dan ini. Nah, lalu pertanyaannya, tapi di kitab kami ada dikatakan Tuhan itu adalah roh. Tunggu dulu, masuk ke original teksnya. Jangan ke terjemahannya. Karena kenapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi dan Yunani, mereka adalah penyembah-penyembah roh-roh. Sehingga ketika ada dikatakan pneumahotheos, itu bukan berarti Tuhan itu adalah roh, tapi spirit Tuhan, atau kekuatan Tuhan, atau roh Tuhan. Apa maksudnya roh Tuhan? Roh ciptaan Tuhan. Tidak ada itu Tuhan itu adalah roh, nggak ada. Masuk ke original teks yang dikatakan pneumahotheos. Pneuma artinya spirit, kekuatan. Kekuatan Tuhan. Kalau dia mau lari ke roh, artinya roh Tuhan. Artinya roh ciptaan Tuhan. Kekuatan ciptaan Tuhan. Tidak ada itu. Roh Hakodes, roh suci. Ya. Roh Elohim, angin Tuhan. Spirit Tuhan, kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan itu adalah Tuhan. Bukan. Atau Tuhan itu adalah kemudian angin. Bukan. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Sehingga ketika saudara bertanya, apakah Tuhannya umat Islam itu sama dengan Tuhannya orang Kristen, orang nabi-nabi? Saya katakan, ya. Tuhan itu satu yang diperkenalkan kepada kami, bahwa Tuhan Allah yang kemudian berfirman kepada Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Yesus. Itulah Tuhan yang kami imani. Dialah Tuhan yang kemudian datang mengutus nabinya, yang kemudian dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan bapak dari di antara kalian, melainkan Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia adalah Rasul utusan Allah dan juga penutup para nabi. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Bang Handi, silakan diambil alih, Bang. Satu lagi Dr. boleh, Nusaimah, Bang. silakan. Oke, terima kasih. Itu tadi pernyataannya dari Bro Almin. Jawabannya Bro Almin. Jadi intinya adalah konsep Al-Quran mengatakan seperti itu. Sedikit pasti Pak Dokter. Akan bertanya. Enggak, saya enggak bertanya. Saya mau menyatakan ini. Saya tahu pertanyaannya. Enggak, saya enggak bertanya. Pak Zuma bilang bahwa yang disembah Musa dan Yesus itu sama. Nah, kalau sama dengan Allah yang disembah Muslim, berarti enggak ada masalah ketika kita atau misalkan Yahudi atau Kristen menggunakan kata Allah. Karena dari sudut pandang Muslim sama. Di dalam kita percaya, kitab yang kita percaya itu misalkan kalau Kristen bilang perjanjian lama, perjanjian baru. Dibilang perjanjian lama itu dari Musa, perjanjian baru itu cerita tentang Yesus. Kalau misalkan menurut Bang Zuma sama, berarti orang Kristen menggunakan kata Allah pun tidak ada masalah. Karena kan sama. Kata Allah ini berarti bebas dipakai karena dianggap sama. Kalau Muslim menganggap beda, baru masalah. Tetapi Muslim bilang sama, ya berarti nggak ada masalah. Nah, sekarang tinggal masuk ke penafsiran. Kita percaya bahwa perjanjian lama itu yang dari Yahudi, kalau perjanjian baru itu dari murid-murid Yesus, mereka adalah menafsirkan. Kalau masalah penafsiran berarti sama dengan kondisi sekarang ini, kita berdiskusi, saya punya pendapat A, dengan punya pendapat B, kita bebas-bebas saja, berbeda kan seperti itu. Artinya perbedaan pendapat tidak apa-apa, masalah penggunaan kata itu nggak ada masalah. Itu yang ingin saya garis bawahi, berarti kata Allah ini bebas saja digunakan. Makasih Pak Dokter. Oke. Sebelum ke Ustaz Tata untuk memberikan penjelasan lebih jauh, artinya gini, yang dimaksud Gurunda tadi sama dan sama dalam penempatan posisi
sesembahan, nama sesembahan, artinya sama dalam konteks zat, sama dalam konteks sifat, sama dalam konteks asma, sama dalam konteks af'al, perbuatan. Tapi pada saat berbeda dalam memaknai sesuatu, saudaraku, hati itu bisa berbeda. Hati-hati beda-beda, hati bisa berbeda. Jadi pemaknaan bisa berbeda. Jadi pemaknaan itulah sesungguhnya yang menjadi masalah. Tadi Gurunda mengatakan di Arab sana menggunakan juga kata Allah, tapi menempatkan kata Allah itu pada tempat yang semestinya. Nah, pada kondisi tidak ada Allah kecuali Tuhan, di situ errornya. Silakan Gurunda Tata. Bang Kandas, sebelum saya silakan. saya tanggapi sedikit. Ini penting untuk saya luruskan. Jadi begini, Pak. Saya katakan tadi, ketika kata Allah itu didudukkan pada tempat yang sesungguhnya, siapapun boleh gunakan. Karena memang dialah Tuhan pencipta satu-satunya. Tapi di dalam kitab Anda, itu melakukan tindakan yang sangat error dan menyakitkan. Contoh, kita lihat dalam Kejadian 6 nomor 2. Maka anak-anak Allah melihat. Apa ini maksudnya ini? Anak-anak Allah katanya. Atau kita lihat di dalam beberapa dalil di dalam kitab Anda yang selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Contoh di dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Itu juga keliru, Pak. Karena konsep daripada ajaran Tauhid itu tidak mengenal istilah Bapa di dalam mengajarkan tentang Tuhan pencipta dan bumi. Banyak lagi data yang kemudian dikatakan di dalam kitab Anda, bagaimana kemudian Tuhan ya dikatakan di situ, bagaimana Tuhan Allah dikatakan bergumul dengan siapa? Yakub, dan kemudian Allah itu kalah. Banyak kemudian pernyataan-pernyataan di dalam kitab Anda, utamanya pernyataan anak-anak Allah. Itu adalah sesuatu yang sangat menyakiti hati umat Islam. Tapi kalau dikatakan tiada Tuhan selain Allah, itu baru benar. Silakan Anda menggunakan kata Allah pada tempat yang sesungguhnya. Misalnya, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu benar. Tapi kalau dikatakan tiada Allah melainkan Tuhan, itu keliru dan itu penistaan terhadap sembahan kami. Tapi kalau Anda mengikuti doa daripada Abraham, ya Tuhan, ya Allah, nah itu benar. Seperti yang diterangkan dalam Kejadian 15 nomor 2 dan seterusnya. Tapi kalau dikatakan kami adalah anak-anak Allah, wah itu Pak, itu sangat nyakitin hati saudara-saudara kita Muslim. Ya kira begitu ya, sebagai penutup dari saya, bahwasanya tidaklah kemudian kekristenan itu akan bubar, atau tidaklah kemudian Kristen itu akan punah ketika nama Allah itu tidak digunakan di terjemahan kitabnya teman-teman Kristen. Malah dengan menghilangkan nama Allah di dalam terjemahan kitab iman Kristen, lalu kemudian menggunakan kata Theos atau menggunakan kata Yahweh, itu menjadikan harkat dan martabat terhadap keyakinan teman Kristen itu akan percaya diri bahwa kami orang Kristen menyembah kepada Yahweh, menyembah kepada Theos, yang di mana original teks kami itu menyebut nama Tuhan dengan konsep itu. Tidaklah rendah agar ajaran Kristen ketika menghilangkan kata Allah. Tetapi ajaran Kristen akan nampak menjadi baik ketika kemudian istilah-istilah Islami itu dihilangkan di dalam terjemahan kitab teman Kristen. Sekira itu penutup dari saya. Ya, silakan Dinda Tahta untuk dilanjutkan. Saya nyimak karena saya ini ngantuk.
Nggak ada yang buatkan kopi karena semua orang di rumah sudah pada tidur semua. Nggak mungkin saya turun ke bawah untuk bikin kopi ya. Silakan Kanda dan Oke. Dinda Tahta dilanjut, berikan Ya. edukasi terbaik kepada teman-teman kita Kristen yang ada di Oke, sini. Gurunda. Salam Juma- tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, saya akan menambah apa yang dikatakan Gurunda kami ya. Pertama dalam segi sejarah, terus dalil-dalil. Pertama, sejarah nama Allah itu dikenalkan oleh Nabi Ibrahim. Wa id yarfa'u Ibrahim, ketika ditugaskan oleh Allah untuk wa id yarfa'u Ibrahim. Ya, ketika diutus untuk mendirikan Ka'bah, meninggikan. Maka dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Ini Israel belum ada, karena Israel itu dari Yakub. Nama Israel itu Yakub, cucunya Ibrahim. Lalu diteruskan Ismail putranya. Diteruskan Bani Jurhum, diteruskan Bani Huza'ah yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay, lalu diteruskan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika diutus tidak usah menyebut nama Tuhan lagi. Wong sudah ada, yaitu Allah. Tinggal meneruskan nenek moyangnya yang diperkenalkan oleh nenek moyangnya. Dan orang-orang kafir saat itu ya tahu nama Tuhan itu ya Allah. Lalu kenapa mereka menyembah Lata Uzza Manat? Kata mereka anak Allah mereka patung ini. Makanya ketika ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka bukan menjawab Lata Uzza Manat, menjawab Allah. Yang merusak pagan Amr bin Lu'ay, Bani Huza'ah. Ya, makanya kata Rasulullah dalam hadis itu, yang menanggung penyembahan berhala ini Amr bin Lu'ay, gara-gara dia membawa patung dari Sam dibawa ke Ka'bah. Akhirnya diikuti oleh orang-orang. Akhirnya banyak patung-patung itu. Tapi karena Rasulullah itu diperintah untuk tauhid, ketika beliau kuat, dimusnahkan semua patung-patung itu. Nah makanya orang Yahudi, orang Nasrani mendefinisikan Allah itu ya, coba di dalam kitab Munjid, Qomus terkenal itu. Apa definisi Allah itu? Ismun ala datilik jami'il kainat. Nama sesembahan, nama pribadi, bukan nama sebutan itu. Begitu juga dalam kitab Munjid, apa? Kitab Muqaddas. Muqaddas itu adalah Injil atau Bible yang berbahasa Arab. Sama, ismun ala datil kholik. Jadi orang Quraisy kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, tidak pernah mempermasalahkan Allah itu. Karena mereka tahu itulah nama pencipta langit dan bumi. Gak ada di zamannya Nabi Muhammad mengatakan, ingat ya Muhammad, Tuhan kita beda ya, saya Yahweh, kalau kamu Allah. Gak ada. Gak ada perdebatan kayak gitu itu. Karena mereka tahu ajaran samawi. Kalau Nabi Muhammad dari Ibrahim, nama Allah itu. Nah kalau di Israel, karena mereka itu Allah tidak pernah memperkenalkan namanya. Nah berarti lebih dulu Abraham dulunya yang memperkenalkan. Nah itu ismun ala datil wajibul wujud. Yang menyebabkan segala sesuatu itu wujud ini gara-gara Allah ini yang pencipta. Ya, itu di share. Jadi apa? Nah terus kalau kita pakai dalil Islam ya sama. Walafdul jalala wa huwa Allah ilmun ala datil khaliq adza wa jalla tafrudu bihi subhanahu wa la yutlaqu ala ghairihi wa la yusyarikahu fihi ahadun. Sama. Jadi nama pribadi tidak bisa diucapkan kepada selain dia. Makanya kalau ada orang menama, siapa namamu? Allah. Enggak. Ini tidak bisa. Atau nama berhala Allah. Enggak ada. Itu khusus. Wa la yutlaqu ala ghairihi wa la yusyarikahu fihi ahadun. Tidak bisa diucapkan kepada selainnya. Nama pribadi. Kalau ada orang nama Gabriel Jesus misalnya. Kok nama-nama Yesus gitu. Tidak masalah, Yesus bukan Tuhan. Terus, qala Abu Ja'far amma ta'wilu qaulullah Allah fa innahu ala makna ma ruwiya lana min Abdillah bin Abbas wallahu ya'lihu